pun harus memahami tentang kaidah-kaidah bagaimana meraih ilmu, sebab ilmu ini hanya akan dititipkan oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Baik, ini sudah ya, di halaman ini sudah gitu. Allahu alam ini juga ikut semuanya atau tidak nih ya. Nah, saya akan lanjutkan saja. Kalau diulang-ulang nanti nggak tamat-tamat ini kitabnya. Ya. Jadi kita langsung saja nih, kalau tidak salah sampai hadis ini ya. Jadi ini adalah hadis ya yang menjadi metode jalan yang mesti ditempuh oleh para ahlul ilmi, para salik ya, disebut dengan salik. Salik itu orang yang menempuh ya, orang yang berjalan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa yang salaka, menempuh jalan ya, atau berjalan, thoriqon ya, menempuh, salaka itu menempuh satu jalan, thoriqon ya, di mana jalan itu ya betari ya, dia upayakan, dia usahakan, fihi ya, pada jalan itu, ilman, ilmu. Jadi siapa saja yang berusaha mengikuti jalan yang jalan itu adalah upaya untuk mendapatkan ilmu, maka sahhalallahu, Allah akan mudahkan lahu baginya, thoriqon, jalan, ilal jannah, menuju ke surga. Ini istimewa sekali ya. Jadi di sana ada jalan ya, mendapatkan ilmu, kemudian dari ilmu itu maka dia melenggang jalan menuju ke surga. Jadi memang tidak ada ya sampai ke surga itu tanpa ilmu gitu. Jadi di sini jelas tujuan kenapa kita menempuh jalan gitu. Artinya kalau menempuh jalan, jalannya sudah ada gitu. Jalan yang sempat diikuti, jalan yang sempat dilewati, jalan yang telah ditempuh oleh ya ulama-ulama sebelum kita. Nah, sebab jalan itu hanya jalan yang bisa ya mengantarkan ilmunya itu sampai ke surga. Nah, maka kalau tidak diikuti jalannya, maka jalan siapa yang diikuti gitu. Nah, nanti kalau jalannya salah, nah sampainya sampai kemana nanti? Bisa jadi sampainya bukan ke surga gitu. Maka di sini dikatakan man salaka thoriqan yabtaghi fihi. Dia berusaha mencari ya fihi ilman, ya dengan mengikuti jalan itu, ibtigha yabtaghi, ini ya kalimatnya ifta'ala yafta'ilu, jadi berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan penuh kepayahan, fihi ya, dalam menempuh jalan itu, ilman, untuk mendapatkan ilmu gitu. Jadi memang jalan ilmu itu tidak mudah. Jalan ilmu itu tidak ditempuh dengan asal-asalan, tapi memang mesti diusahakan. Ya mesti ya diupayakan dengan sungguh-sungguh ya betagi. Apalagi hari ini banyak malasnya gitu. Banyak halangan, banyak tantangan, banyak rintangan gitu ya. Banyak juga ya halangan-halangan yang ya, memalingkan mahasiswa ini supaya tidak memahami jalan tadi gitu. Ini tes bisa dilanjutkan ini? Bisa. Ini ada ya mengganggu ini. Nah, ya baik. Jadi ya betari fihi ilman gitu. Jadi memang jalan ini harus diupayakan. Ya, sebab memang sahalallahu, nanti dengan kita berusaha sungguh-sungguh dengan
mengikuti jalan untuk mendapat ilmu itu, sahalallah, Allah akan mudahkan lahu bagi siapa saja yang mengikuti dan menempuh dengan sungguh-sungguh mendapatkan jalan tadi, thoriqon ilal jannah, ya. Masya Allah nih, gitu ya. Jadi bukan thoriqon ilal ijazah, bukan ilal syahadah, bukan. Jadi bukan jalan untuk mendapatkan syahadah, titel, SPD, bukan, ya. SAG dulu itu ya, sarjana ahli agama, bukan MPD, bukan. Tapi ilmu itu adalah thoriqon ilal jannah, ya, atau juga thoriqon ila masna misalnya. Jalan untuk menggapai ya perusahaan atau pabrik, bukan. Ya kecil, ya. Maka kalau ada yang belajar tujuannya ingin mendapatkan dunia, kecil. Ya, di sini ilmu itu terlalu kecil kalau ditimbang dengan duniawi gitu. Ya, ini sekali lagi tolong dipahami oleh mahasiswa. Jadi kalau ilmu hanya untuk mendapat titel, kalau ingin mendapat ijazah, kalau hanya ingin mendapatkan pekerjaan, kalau hanya ingin mendapatkan gaji, maka itu tidak sebanding, ya. Itu sebab di sini Allah muliakan ketinggian ilmu itu sebagai media untuk meraih surga. Itu satu, ya. Yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridha. Ya, sebab para malaikat atau malaikat itu akan menyimpan, ya, la tadau ajnihataha, ya. Jadi sayap-sayap malaikat itu akan ya menaungi gitu ya, li talibil ilm, bagi siapa saja yang mencari ilmu. Nah, ini kemuliaannya, Masya Allah, gitu ya, ridhaan, ya, dengan penuh keridhaan. Bahkan wa innal alima, sesungguhnya bagi yang alim, ala yastaghfir lahu man fis samawat, akan la yustagfaru, ya, lahu, akan dimintakan ampunan oleh siapa? Man fis samawat, ya, orang yang ada di langit. Jadi amalnya di dunia gitu ya, tapi yang viralnya itu di langit gitu. Jadi setiap kali kita ya mencari ilmu itu nanti akan menjadi viral gitu. Itu bahasanya begitu. Jadi mungkin amalnya di dunia tapi viralnya di langit. Jadi jangan viral di dunia gitu. Nggak ada apa-apanya dunia itu. Jadi wa innal alima, sungguh orang yang alim gitu ya, la yustaghfaru lahu man fis sama, akan dimintakan ampunan oleh orang yang ada di langit, wa man fil ardi, dan termasuk orang yang ada di bumi. Hatal hitani fil ma, ya, hingga gitu ya, hingga ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Oh, Masya Allah kan. Nggak sepadan kalau ingin dapat nilai duniawi itu. Kemudian wa fadlul alimi alal abidi kafadlul qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan abid, ya, seorang hamba, budak, ya, yang tidak berilmu, kafadlul qamar, bagaikan kemuliaan bulan ala sairil kawakib, ya, dibandingkan dengan planet-planet bahkan bintang-bintang yang lainnya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya'i, dan sungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Tuh. Ya, siapa yang tidak ingin mendapatkan warisan? Nah, maka hanya dengan ilmu kita punya otoritas atau lisensi untuk mendapatkan warisan para nabi. Innal anbiya'a lam yurathu dinaron wala dirhaman. Dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan sedikit pun dinaron dalam bentuk uang, maksudnya dunia, wala dirhaman, dan tidak juga dirham. Jadi bagi ahlul ilmi itu sudah enggak selevel gitu ngebandingkan ilmu dengan dunia. Apalagi ilmu untuk dunia itu enggak selevel. Apalagi ilmu untuk mendapatkan uang itu enggak selevel. Ya. Ini kan hantaman yang sangat ya memukul gitu ya bagi dunia pendidikan kalau pendidikan itu hanya diperuntukkan menjadi kuli-kuli gitu ya, atau menjadi ya pegawai-pegawai yang tunduk pada sistem kapitalis gitu. Ya. Jadi produk pendidikan itu adalah produk yang pada ujungnya hanya menjadi budak-budak kapitalisme gitu ya. Menjadi pegawai yang sip 1, sip 2, sip 3 begitu. Padahal ya ilmu itu sangat mulia gitu. Nah, bahkan di sini
ya innal anbiya lam yurathu dinaron wala dirhaman. Tidak diwariskan atau mereka tidak mewariskan, ya. Mereka tidak dikasih warisan oleh Allah dinaron wala dirhaman. Ya, jadi mereka itu dikasihnya ilmu gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi pewaris Nabi, ya ambil ilmunya gitu. Sebab memang kalau minta uang ke Nabi ya nggak ada. Wa in nama warathu al ilma. Oh, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ya peran tadi, maka dia sudah mengambil bagian yang sangat penting, ya bihadzin wafir. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairihima. Wa fil bab ahadits katsirah wa fi ma asyarna ilahi kifayah. Nah, ini banyak sekali dalam hadis lain. Nah, begitu ya para mahasiswa sekalian. Jadi hadis ini ya menjelaskan sekali lagi apa? Bahwa ya menggapai ilmu itu tidak semudah itu ya, asal datang, asal duduk, asal menyimak gitu. Tapi ada jalan, ya, ada jalan yang mesti ditempuh. Jalannya itu apa? Itu yang disebut dengan adab gitu. Maka kitab ini namanya kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi adab-adab yang mesti diindahkan. Apa adabnya? Satu, adab ya seorang tulab kepada Allah. Ya, adabnya apa? Satu, ikhlas gitu ya. Kedua juga menjaga kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, menjaga yang sunnah, kemudian juga menjaga yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, kemudian adab dia dengan apa namanya ilmu itu bagaimana gitu ya. Ilmu itu harus dibaca, diulang-ulang, dimotolaah, ya. Kemudian juga dianalisa, kemudian ya difahami dengan baik. Itu adabnya gitu. Ya, contoh misalnya harus punya buku gitu ya. Bukunya juga harus dibaca gitu. Nah, ini. Jadi kalau ke sekolah, ke kampus nggak bawa apa-apa, ya nggak pernah beli buku, nggak pernah baca buku, tiba-tiba ya ingin dapat ijazah, ya sampai situ begitu. Gitu ya. Kemudian juga di kelasnya juga tidak antusias begitu. Kemudian juga adabnya tidak diindahkan, ya. Termasuk pakaiannya, ya. Kemudian juga dan lain sebagainya. Ini penting begitu. Ya. Kenapa? Ya harus dengan baju yang rapi begitu, itu adab begitu. Sebab yang akan disampaikan oleh kita ini adalah sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul begitu. Nah, yang kayak begini itu ya jangan dianggap sepele begitu. Maka jangan banyak nuntut. Kalau misalnya ada orang yang ya sudah selesai kuliah bahkan S1, S2, S3, kemudian dia menggugat, kok masih jadi pengangguran misalnya. Itu, saya niatnya ya bukan mendapat ilmu tapi mendapat ijazah. Jadi ijazahnya dipakai gitu ya oleh orang lain. Ilmu itu buat dipakai oleh kita sebetulnya. Ya. Jadi kalau ilmunya dicari dengan benar, kemudian ilmu itu tidak akan ya membohongi. Sebab ilmu itu ibaratnya seperti gula dan semut. Di mana ada gula, pasti di situ ada semut begitu. Jadi sudah janji Allah, Allah akan mengangkat. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya. Jadi ya orang yang punya ijazah belum tentu punya ilmu, ya. Tapi kalau yang sudah punya ilmu, ya, sekalipun tidak punya ijazah, ya Allah akan muliakan. Maka kemuliaan ilmu itu bukan pada legalitasnya, tapi pada ya ridhonya Allah gitu ya. Bagaimana menitipkan ilmu itu. Baik, saudara sekalian, selanjutnya adalah wa ammal atharu anis salaf fa aktsarun min antahsura wa ashhur min antadhkur. Ya. Banyak sekali sebetulnya athar anis salaf ya. Hadis-hadis yang disampaikan oleh para salafus saleh fa aktsar ya, termasuk juga sangat banyak min antahsur wa ashhur min antadhkur. Itu lebih banyak lah kalau mau diringkas atau mau diambil begitu ya. Yang paling populernya saja atau untuk disebut. Walakin nadzkuru minha ahrufan mutabarrikina musyirina ila ghairiha wa munabbahina. Ya. Tapi saya kata Imam Nawawi hanya akan mengambil beberapa
ya hadis atau juga atsar saja yang memang menunjukkan begitu ya, yang ada kaitan dengan bab ini sebagai bentuk mengambil berkahnya dan juga mengingatkan kepada kita. Nah, salah satunya ini nih, An Ali radhiyallahu an. Nah ini, Masya Allah ya. Ini saya selalu ingat ini ya, ungkapan Imam Ali ini. Kafa bil ilmi syarfan. Ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu idza nasaba au idza nusiba ilaihi. Wa kafa bil jahli dzamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Insyaallah ya. Perhatikan kalimatnya, ini ungkapan yang sangat indah ya. Kafa, cukup. Kalau disebut cukup itu nggak butuh yang lain gitu. Orang cukup ya sudah. Ya, cukup bil ilmi dengan ilmu. Jadi ilmu itu membuat cukup gitu. Syarfan kemuliaan. Jadi kemuliaan seorang itu bukan di pangkatnya, bukan di jabatannya gitu. Ya, tapi di ilmunya gitu. Maka orang yang berilmu itu nggak usah ngemis-ngemis butuh jabatan gitu ya. Wah gitu. Sudah punya ilmu ingin ya punya pangkat apa, nggak usah. Sebab orang yang berilmu dia tahu kemuliaan itu ada pada ilmunya, bukan pada jabatannya. Nah, hari ini kan ada orang yang tidak pede. Ya, kenapa? Tidak menjadi misalnya ya, kalau misalnya pejabat-pejabat ya, baik pejabat tingkat pusat, tingkat daerah atau pejabat di kampus begitu ya. Nah, gitu. Ya, seakan-akan kalau ada dosen ya, dia hanya dosen saja itu tidak lebih mulia dibandingkan dengan dosen yang punya jabatan. Tidak, sebetulnya justru kafa bil ilmi syarfan. Saking dia fahamnya bahwa yang mengangkat kemuliaan itu bukan jabatannya tapi ilmunya, maka dia tidak butuh dengan detail-detail yang lain. Kafa bil ilmi syarfan ayyadda'iyahu man la yasinu. Terus juga dengan kemuliaan itu dia tidak akan apa? Dia tidak akan mengklaim ya. Man la yusinuhu. Ya, bagi orang yang tidak cakap, yang tidak kompeten begitu. Jadi dengan kemuliaan tadi dia ya tidak akan merasa apa, diambil begitu. Ayyadda'iyahu man la yusinuhu. Jadi kalau misalnya hari ini ada yang ya orang sekolah tinggi, punya titel S2, S3, mengklaim begitu ya. Ya itu tidak akan salah begitu. Siapa yang berilmu dan siapa yang tidak berilmu. Ya, ayyadda'iyahu man la yusin, orang yang tidak capable, yang tidak punya ilmu itu tidak bisa dipoles dengan titel apapun, tetap saja itu. Ya, jadi jangan sampai bahasa yang mudahnya itu diprank gitu ya dengan titel-titel yang sebetulnya dia tidak berusaha. Ya. Dalam tanda petik hari ini bisa saja gitu ya. Kalau ingin hanya dapat titel ya, dalam tanda petik misalnya ada jual beli begitu. Tapi tetap gitu, ilmu tidak bisa dibodohi atau dikelabui atau diklaim ya. Klaim saya berilmu gitu. Ayyadda'iya itu maksudnya begitu. Man la yahsinu, orang yang tidak kompeten. Jadi ilmu itu ya tidak bisa dikibuli begitu. Ilmu itu bagaikan tadi gitu. Ya, jadi ilmu dengan yang tidak berilmu ya itu beda. Maka Allah katakan kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Nah, itu kan kalimatnya istifham yang sebetulnya Allah ingin katakan ya nggak bakal sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, ada yang misalnya dia tidak punya titel, kalau berilmu ya itu tetap akan beda gitu. Ya, tetap akan beda. Maka di sini lagi-lagi ayyadda'iyahu man la yuhsin. Jadi orang yang tidak kompeten sekalipun dia mengklaim saya hebat nih, ya. Saya dokter nih misalnya, saya magister nih. Ya tetap saja begitu ya. Ilmu itu tidak akan tertipu oleh klaim-klaim tadi. Bahkan wa yafrahu idza nusiba ilaihi gitu. Orang bangga kadang-kadang. Wah, saya kan udah lulus nih S3. Ya, idza nusiba ilaihi. Gitu. Nah, justru orang yang berilmu itu dia tahu gitu ya, tidak merasa berbangga-bangga. Ya, idza nusiba ilaihi, gitu ya. Jadi kafa bil ilmi syarfan ayyaddiyahu man la yusinu wa yafru idza nusiba ilaihi. Jadi orang yang berilmu cukup ya dengan ilmunya dia tahu gitu di mana kapasitasnya, di mana posisinya dan di mana kemuliaannya. Nah, sebaliknya gitu ya, dia tidak akan mudah begitu ya tertipu oleh klaim-klaim siapapun yang memang dia tidak kompeten, bahkan berbangga-bangga dengan apa yang sudah dia miliki. Padahal hakikatnya
ya dia tidak berilmu, gitu ya. Kemudian wakafa bil jahli zaman, cukup bagi orang bodoh itu zaman, gitu. Celaan gitu ya. Itu. Nah ini lawannya ini tadi, gitu ya. Jadi justru dengan celaan itu adalah menunjukkan kebodohannya. Gitu. Kafa bil jahli zaman. Kalau tadi kafa bil ilmi syarfan. Gitu. Itu ya. Jadi zaman ini adalah menjadi bentuk kebodohan. Jadi kalau ada yang misalnya punya titel tinggi ya di akademik sampai profesor misalnya, ya kemudian tiba-tiba dicela akibat misalnya melakukan tindak kejahatan, korupsi misalnya, itu kan dicela. Wah gitu ya, udah tinggi-tinggi tapi kok. Nah itu ya cukup gitu. Jadi zam itu menjadi zam dan syarpan. Ini kan kalimatnya sama nih. Kafa bil ilmi syarpan, kafa bil jahli zamman. Jadi kemuliaan dan celaan itu menunjukkan identitas ilmu dan kebodohannya. Itu ya. Nah, gitu. Jadi kalau sudah dicela gitu ya dicela ini bisa umum, bisa dicela di hadapan Allah, dicela di hadapan Rasulnya, bahkan dicela oleh manusia gitu ya. Ayyatabaru aminhu man huwa fihi gitu ya. Nah, orang yang melepaskan dari itu semua ya itulah yang disebut dengan kebodohan. Nah, ini ya. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib ini ya, ini adalah satu ungkapan yang sangat istimewa ya. Jadi apa? Jadi orang yang berilmu itu saking ya tahu, paham bahwa kemuliaan itu ada pada ilmunya, maka dia tidak akan mau ya berpaling ya kepada profesi apapun begitu. Sebab dia sudah nyaman ya dengan kemuliaan tadi. Begitu. Nah, ulama-ulama dulu kan ya seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, mereka kan tidak mau ya gitu. Jadi diminta jadi qadhi itu kan menolak begitu ya. Sebab ya mereka sudah cukup gitu ya. Jadi ilmuwan itu sudah melebihi segala-galanya. Ya diminta jadi hakim itu tidak mau, menolak begitu. Sampai mendapatkan ancaman siksaan itu ya mereka bertahan begitu. Nah, itu ya. Sebab memang tadi begitu. Kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang di sana adalah bukan ilmu ya rentan untuk menjadi zaman ya. Akan menjatuhkan ilmunya tadi. Ilmunya dijatuhkan. Baik, selanjutnya wa an Mu'adz radhiyallahu anhu ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamu al-ilma. Ya, belajarlah kalian, pelajarilah oleh kalian al-ilma, ilmu gitu ya. Jadi kita harus belajar ilmu. Fa in ta'allamahu fa in ta'allamahu lillahi khasyatan. Sebab ilmu itu ya, ta'allumnya, mempelajarinya itu adalah ta'allamahu lillah fa inna ta'allamahu lillah khasyatan. Kalau dia betul-betul mempelajari ilmu itu lillah dengan ya landasan karena Allah, khasyatan akan melahirkan rasa takut begitu. Nah itu. Insyaallah ya. Jadi kalau ada yang semakin sombong dengan ilmunya itu ada yang aneh ya. Ada yang salah dengan itu. Jadi dengan ilmu itu ya dia semakin takut. Ya, tanda takut itu semakin taat. Tanda taatnya itu ilmunya itu disampaikan ya supaya orang lain taat juga gitu. Itu disebut dengan ilmu khasyah. Jadi takut kepada Allah itu dia taat, dia menjalankan perintahnya, dia juga menjelaskan hukum-hukumnya, dia juga menyampaikan halal dan haramnya, itu khasyah. Itu. Nah, bukan sebaliknya begitu, bukan nantang-nantang Allah begitu. Apalagi sampai misalnya tadi itu ya. Nah, kemudian wa talabuhu ibadatun. Mencari ilmu itu adalah ibadah. Mempelajarinya itu adalah khasyah. Kemudian menuntut ilmunya adalah ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbih. Dan mempelajari, mengulang-ulang ya, mendiskusikan ilmu itu tasbih, bentuk tasbihnya. Wal bahtsu anhu jihad. Sedangkan meneliti ya, mengadakan penelitian itu sama dengan jihad itu. Insyaallah ya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Sampai-sampai kalaulah ada ya medan jihad itu tetap saja ahlul ilmi itu tidak boleh semuanya meninggalkan. Wa makanal mu'minu liyanfiruna kafah. Enggak boleh semuanya pergi ke medan jihad. Tapi harus ada sekelompok yang tafaqquh fiddin. Wa ta'limuhum man la
ya'lamhu shadaqah. Mengajarkan kepada orang yang bodoh, yang tidak tahu, itu sedekah. Itu. Wa ta'lim man la ya'lamuhu shadaqatun. Nah, masyaallah ya. Jadi sedekah yang paling baik itu ilmu gitu. Nah, ya. Wa badluhu li ahlihi kurbatun. Sedangkan mencurahkannya li ahlihi, kepada ahlinya, ya, kepada orang yang butuh maksudnya. Jadi kalau kita mengajarkan, menyampaikan ilmu ke yang butuh, itu kurbatun, sebagai bentuk ya kedekatan, ya, upaya kita mendekatkan kepada Allah. Ya. Maka kalau menghabiskan ilmu kepada yang nggak butuh, ya sia-sia gitu. Maka berilah ya kepada ilmu yang memang membutuhkan. Kemudian waqala Abu Muslim al-Khawlani, ya, Khawlani, mathalul ulama, ya, atau mathalul ulama fil ardi mislul ulama fil ardi mislan nujum. Mathalul ulama masalun nujum atau mislun nujum. Ya. Itu ya. Jadi mislul ulama'i fil ardi mislun nujumi fis sama'i gitu ya. Jadi perumpamaan ulama di muka bumi itu mislun nujum, seperti ya nujum, bintang fis sama. Ya, idza badat linnas ihtadau, idza khufiyat, ya, atau idza khufiyat alaihim tahayyaru, ya. Tahayyaru. Jadi ulama itu di muka bumi diibaratkan seperti bintang. Jadi jika badat linnas, ya, jika bintang itu nampak, maka dia akan menjadi petunjuk. Ya. Nah, sebaliknya jika bintang itu ya khufiyat, tersembunyi, alaihim tahayyaru, ya, dicari gitu. Dicari oleh manusia. Mana nih bintang? Ya, sampai jadi gelap jadinya. Tapi kalau ada, jadi petunjuk. Tidak ada, itu diupayakan, dicari-cari oleh manusia. Nah, itu. Jadi ulama itu begitu. Ya, jadi kalau kita punya ilmu itu lagi-lagi yang namanya gula itu nanti dicari semut gitu. Ya. Maka kalau nggak ada itu, ya, orang alim, ahli ilmu, dia ya keliling-keliling gitu ya. Apa misalnya, ya, ngemis, nyari pekerjaan, aduh ada enggak ya, yang bisa gaji saya, yang ngasih jaminan hidup saya, itu enggak ada istilah begitu. Orang yang berilmu itu dia pasti sibuk begitu. Tidak akan ngemis-ngemis, apalagi membuat misalnya apa? Ya, 100 kali, sudah 15 kali buat surat lamaran, enggak ada yang nyantol-nyantol. Ujungnya pengangguran lagi, pengangguran lagi. Nah, itu ada yang salah. Itu ya. Maka mislul ulama fil ardi mislun nujum. Ya. Itu ya. Jadi perumpamaan gitu ya. Jadi perumpamaan. Ya. Bisa dibaca juga masalul ulama, perumpamaan ulama fil ardi masalun nujumi, ya, fis samai. Gitu ya. Jadi contoh atau perumpamaan ulama di muka bumi itu seperti ya, bintang yang ada di langit. Jadi ada itu menjadi petunjuk gitu ya. Tapi kalau tidak ada, itu akan dicari. Ya, jadi saking apa? Saking dibutuhkan ulama itu, maka dia akan seperti makanan begitu yang dibutuhkan oleh siapa saja. Baik, ini yang selanjutnya nih, ya. An Wahab ibni Munabbah qal yatasha'abu minal ilmi asyarf. Masyaallah ya. Yatasha'ab, ya, yatasha'ab. Jadi ilmu itu bercabang-cabang. Yatasha'abu minal ilmi asyarf. Jadi dari satu ilmu itu dia akan melahirkan kemuliaan. Yatasha'abu, salah satu cabang ya dari ilmu itu asyarfu, kemuliaan. Wa in kana sahibuhu dani'an, sekalipun pemiliknya, ya, pemilik ilmu itu adalah dani, orang yang rendah, ya. Wal izzu, nah ini ada yang coret ini. Wal izzu wa in kana muhina, dan ilmu itu cabangnya akan melahirkan kemuliaan sekalipun pemiliknya dianggap hina. Wal qurbu wa in kana qasiyan. Oh. Dan ilmu itu akan melahirkan bagaimana dia bisa mendekatkan sekalipun qasiyan, jauh. Wal ghina wa in kana faqiran, ya.
Dan ilmu itu salah satu kemuliaannya itu akan melahirkan kecukupan. Wa in kana faqiron, sekalipun dianggap fakir. Wa nablu wa in kana haqiron, dan mulia sekalipun dianggap remeh. Wal mahabah wa in kana wadi'an, ya. Dan punya pengaruh sekalipun dia dianggap rendah. Wassalamah wa in kana safihan. Wassalamah, ya. Orang berilmu itu selamat. Nah, sekalipun dianggap safih, dianggap oleh orang lain bodoh, tapi dia selamat begitu ya. Nah ini, ya sampai situ dulu. Ya, silahkan supaya tidak terlalu banyak ya menyampaikan. Saya akan tutup dulu untuk sementara. Ya.